Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel CVE System. Pada video tutorial kali ini kita akan membuat ini ya, bagaimana cara menginputkan jumlah produk yang akan dibeli. Namun sebelumnya, saya ingin memenuhi dulu beberapa script yang masih ada masalah. Terutama ini ya, yang bikin ganjal. Setiap file itu ada ini. Di index ada. Di keranjang juga ada. Nah, masalah seperti ini terjadi bila gini. Katakanlah jika nama database-nya berubah, maka nanti kita akan mengubah semua filenya. Per file ini kita buka, kemudian kita rubah nama database-nya. Kita buka, kemudian kita rubah nama database-nya. Itu kan akan sangat merepotkan kita. Maka dari itu, mending kita pisah saja dia ke dalam satu file. Kemudian tinggal kita panggil saja filenya. Berarti yang ini kita copy, kemudian kita buat file baru, simpan dengan nama koneksi.php. PHP, paste, save. Nah, kemudian kita gak perlu ketik seperti ini lagi. Tinggal kita include saja. Kemana? Ke koneksi.php. Save. Tapi, setiap file yang ada koneksinya wajib kita panggil ya. Kita copy ke login, paste, save. Keranjang, paste, save. Index, paste, save. Checkout, save. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bagian navbar. Bagian navbar ini scriptnya sama semua ya. Di login sama, keranjang juga sama. Nah, supaya lebih mudah, kita pisahkan saja dia ke dalam satu file. Berarti yang ini kita cut saja. Kemudian kita buat file baru, simpan dengan nama menu.php. Paste, save. Kemudian tinggal kita panggil saja filenya. PHP include kemana? Menu.php. Save. Yang login juga sama. Paste, save. Yang keranjang, paste, save. Yang index juga sama. Save. Dan satu lagi checkout. Save. Nah, selesai. Kemudian ada satu lagi yang masih ada masalah, yaitu bagian checkout. Masalah checkout ini terjadi bila gini. Katakanlah jika si pelanggan sudah login, tapi si pelanggan belum membeli produknya, maka yang terjadi akan seperti ini. Akan terlihat kesalahannya, karena ini si pelanggan berarti belum membeli produknya. Nah, yang ingin saya lakukan adalah jika si pelanggan tersebut login, tetapi si pelanggan tersebut belum membeli produknya, maka akan terhubung ke home atau index. Tapi kalau si pelanggan login sudah membeli produknya, maka akan terhubung ke checkout. Dan apabila si pelanggan sudah login, kemudian menekan tombol checkout, padahal si pelanggan belum membeli produk, maka akan muncul pesan seperti yang ada di keranjang. Produk kosong, silahkan belanja terlebih dahulu. Nah, berarti kita hapus dulu. Di login, kita buat dulu scriptnya. Nah, di sini kita buat dulu logika ya. If set yang mana? Yang session keranjang, karena si keranjang sudah kita simpan di session. Or empty jika tidak kosong, yang mana? Session keranjang. Maka akan di refresh kemana? Ke halaman checkout. Yang ini kita cut, pindahkan ke sini, paste. Nah, kemudian else jika keranjangnya tidak ada atau keranjangnya kosong, maka akan pindah ke halaman index. Save. Nah, kemudian di checkout-nya kita buat juga logika. Di keranjang
Sudah ada, kita copy saja yang ini. Kemudian paste, save. Untuk membuktikannya kita testing. Coba langsung kita klik checkout. Maka muncul pesan ya. Nah, seperti ini masalahnya ya. Dan inilah beberapa script yang perlu saya perbaiki. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menginputkan jumlah produk yang akan dibeli. Caranya jangan buat di sini, tapi kita buat dulu fitur detail produk. Nah, ini adalah halaman indeks produk. Kita buka dulu codingnya. Yang indeks produk. Nah, kita buat link di sebelah kiri beli sekarang, kita copy saja. Paste. Lalu tinggal kita rubah saja yang beli menjadi detail. Butonnya kita ganti menjadi primary. Detail produk. Nah, save. Lihat hasilnya. Sudah muncul ya tombolnya. Coba teman-teman lihat link yang ada di sini. Sudah betul ya, ID-nya 1, 2, 3. Nah, kalau kita klik, maka akan pindah ke halaman detail yang mana ID-nya adalah 3. Berarti kita buat dulu file detail.php. Simpan dengan nama detail.php. Pertama kita buat dulu koneksi. Kemudian buat HTML-nya. Lalu panggil CSS Bootstrap-nya. Copy. Paste. Nah, kemudian di sini kita panggil navbar-nya. Kemudian buat section. Container. Lorem. Save. Kita lihat hasilnya sudah muncul ya. Disinilah kita akan mendetailkan produknya. Yang mana? Yang ID-nya 3 yang ada di database. Tepatnya di tabel produk. Kita lihat dulu yang ID produknya 3. Nah, nanti yang ID produk 3 ini kita akan detailkan nama, harga, berat, foto, dan juga deskripsinya. Berarti di sini kita buat dulu judulnya menggunakan H1 detail produk. Kemudian selanjutnya kita dapatkan ID produk yang ada di URL ini. Caranya get yang mana? ID. Nah, si ID ini diambil dari URL. Kita gunakan get. Kemudian kita simpan di variabel ID produk. Nah, jika sudah, kemudian kita buat query. Perintahnya yaitu select all from where ID produk. Nilainya yaitu ini, variabel ID produk. Save. Nah, kemudian kita simpan di variabel ambil. Lalu kita pecah ke array, memang harus jadi array. Ambil, fetch assoc. Kemudian kita simpan di variabel detail. Nah, lalu coba kita print R. Save. Pas. Nah, sudah muncul ya array-nya. Kemudian di sini kita akan tampilkan array-nya. Di sini yang sebelah kiri untuk bagian gambar dan di sebelah kanan yaitu untuk keterangan dari gambar tersebut. Maka di sini kita buat row call md6. Berarti kita buat dua bagian. Yang pertama kita munculkan gambarnya,
foto produk, nama foto. Nah, nama foto ini diambil dari mana? Diambil dari array ini. Nah, yang laptop 3 ini sudah kita simpan di array index foto produk. Berarti yang ini kita hapus, php echo detail foto produk. Nah, kemudian kita buat kelas. Ini fungsinya untuk meresponsifkan. Jadi supaya gambarnya tidak terlalu besar. Nah, save, coba kita lihat hasilnya. Sudah muncul ya produknya. Kemudian selanjutnya tinggal kita buat keterangan dari gambar tersebut. Nah, di sini kita munculkan namanya, gunakan H2 echo detail nama produk. Kemudian selanjutnya ada harga produk, kita gunakan H3 echo karena bentuknya uang, kita gunakan number format detail harga produk. Kemudian jangan lupa kita tambahkan RP. Nah, selanjutnya kita tampilkan yang berat produknya. Berat produk. Dan kita tambahkan gram. Nah, selanjutnya kita tampilkan deskripsinya. Kita gunakan P. Deskripsi produk. Save, coba kita lihat hasilnya. Sudah muncul ya, namanya, harga, berat, dan juga warnanya. Nah, namun di sebelum deskripsi, kita munculkan dulu formulir untuk menginputkan jumlah produk yang akan dibeli. Berarti sebelum deskripsi, nah di sini kita munculkan formulirnya. Saya lupa, karena ini bentuknya angka, kita simpan ke number format. Nah, kemudian di sini kita buat formulir. Post. Kita buat form group. Kemudian buat div input group. Input form control. Tipenya number ya, karena kita gunakan angka. Kemudian tambahkan minimal berapa? 1. Lalu jangan lupa kasih nama jumlah. Nah, save, coba kita lihat hasilnya. Sudah muncul ya inputannya. Kemudian selanjutnya tinggal kita buat tombol beli sekarangnya. Di sini kita buat div input group btn. Button kelas btn success. Name-nya yaitu beli. Beli sekarang. Save, coba kita lihat hasilnya. Sudah muncul ya beli sekarangnya. Dan coba kita isi dulu inputannya, misalkan kita isi minimal 8. Maka ini nggak akan terjadi, karena seharusnya minimal 1. Coba kalau kita isi misalkan 3. Beli sekarang. Nah, berhasil ya, dia sempat memproses tadi. Disinilah kita akan menginputkan jumlah produknya. Dan berarti di sini juga kita akan membuat script ketika ditekan beli tombol beli sekarang ini, maka produk yang ID 3 ini akan masuk ke dalam keranjang sebanyak jumlah yang telah dipilih di halaman detail ini. Nah, berarti setelah form, tapi sebelumnya
Kita buat dulu ini ya, tombol kembali. Index.php kelas btn warning. Nah, setelah form kita buat script PHP-nya. Berarti if iset yang mana? Yang post beli, maka yang pertama kita dapatkan dulu jumlah yang diinputkan. Berarti post jumlah kita simpan di variabel jumlah. Nah, mendapatkan jumlah yang diinputkan. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam keranjang belanja. Kita cek dulu yang bagian beli PHP. Nah, yang kita butuhkan adalah ini, ID produk, kemudian masukkan ke dalam keranjang dengan jumlahnya. Nama keranjangnya juga sessionnya. Oke, berarti, nah di atasnya di sini kita buat session start. Kenapa wajib session start? Karena nanti keranjang kita akan disimpan ke dalam session. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam keranjang belanja. Nah, caranya session yang mana keranjang dengan ID produk sama dengan jumlah. Nah, jumlah ini kita ambil dari yang variabel jumlah. Berarti jumlah. Kemudian yang ID produk ini kita dapatkan dari sini. Nah, berarti yang ini kita ubah menjadi ID produk. Seperti ini. Kemudian setelah ini kita munculkan pesan. Echo, kita gunakan script. Alert. Produk telah masuk ke dalam keranjang belanja. Kemudian kita redirect kemana? Ke keranjang.php. Seperti ini. Save. Kemudian untuk mencobanya, kita testing. Refresh dulu. Coba kita kembali. Misalkan kita pilih yang ini. Lalu, misalkan kita beli produknya sebanyak 2. Beli sekarang. Produk telah masuk ke dalam keranjang belanja. Oke. Nah, berhasil ya, sudah masuk ke dalam keranjang belanja. Coba kita belanja lagi. Misalkan yang ini. Kita beli produknya sebanyak 3. Beli sekarang. Oke. Nah, sudah bertambah ya produknya. Berarti sudah berhasil bagaimana cara menginputkan jumlah produk dan bagaimana cara mendetailkan produknya. Dan inilah video mengenai tutorial tersebut. Dan di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara daftar menjadi pelanggan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel CVE System. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.